Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Peradaban Amerika Kuno. Anggotanya yaitu Aminah dan Fadilah, saya sendiri. Pendahuluan. Benua Amerika yang luas pada masa awalnya telah dihuni oleh beragam suku Indian berbagai penduduk asli. Suku-suku Indian merupakan migran dari Asia rumpun Mongoloid. Migrasi dari Asia ke Amerika berlangsung selama 2000 sampai 2500 tahun yang lalu melalui jalur darat Laut Siberia menyeberangi Selat Bering menuju Alaska, kemudian menyebar ke selatan. Peradaban Amerika Kuno memiliki 3 peradaban, yaitu Maya, Aztec, dan Inca. Peradaban Maya. Bangsa Maya menempati wilayah Meksiko Tengah. Mereka terkenal sebagai bangsa yang cerdas karena dapat menciptakan sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan baik. Kekaisaran Maya pada masa kejayaannya 250 sampai 900 Masehi membentang dari utara, yaitu dari semenanjung Yucatan di Meksiko sampai di Petén, Guatemala. Kekaisaran Maya mencakup banyak negara merdeka seperti Palenque, Copan, Tikal, Chichen Itza, dan Uxmal. Kondisi sosial politik. Mereka mampu menciptakan pemerintahan dengan sistem kekaisaran. Setiap kota yang berada dalam wilayah kekuasaan selalu memiliki pemimpin sendiri. Mereka juga mendirikan tempat pemujaan bagi para dewa. Persembahan kurban manusia merupakan bagian dari ritualnya. Manusia yang dikurbankan itu dimakamkan ke dalam kuil tersebut yang berbentuk mirip piramida di Mesir. Kepercayaan. Ritual kepercayaan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan bangsa Maya. Mereka menyembah dewa jaguar atau dewa kucing yang dianggap sebagai penguasa dunia arwah dan simbol keberanian dalam peperangan. Bangsa Maya juga menyembah banyak dewa lainnya seperti Itzama, yaitu dewa tulisan yang berwujud campuran antara manusia dan kera. Peradaban Aztec. Letak kondisi geografis. Bangsa Aztec adalah bangsa pengembara yang tiba di lembah Meksiko pada abad ketiga. Mereka kemudian sampai di Danau Berawai yang terletak di sebelah selatan Texcoco. Kehidupan orang Aztec sebagai bangsa pengembara berakhir ketika mereka berhasil mengembangkan tradisi pertanian dengan mengubah rawa-rawa menjadi ladang subur yang kemudian mereka sebut Chinampa. Kondisi sosial politik. Bangsa Aztec dikenal sebagai bangsa yang suka berperang. Tujuan mereka berperang adalah mendapatkan tawanan yang dapat dijadikan kurban untuk dipersembahkan dalam pelaksanaan ritual kepercayaan yang mereka yakini. Mereka juga membangun istana-istana dan kuil-kuil yang megah sebagai tempat pemujaan. Mereka mendirikan sebuah kuil yang besar pada tahun 1320 di Tenochtitlan yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan tempat suci. Kota Tenochtitlan dibagi dalam 4 wilayah dan pada setiap wilayah dihuni oleh keluarga yang berbeda. Penguasa pertama adalah seorang raja pendeta yang bernama Tenoch yang wafat pada tahun 1370. Kekaisaran Aztec memiliki kesatuan tentara yang mereka banggakan yang disebut dengan Kesatria Elang dan Kesatria Jaguar. Mereka tentara yang selalu berada di garis depan untuk menyerang maupun mempertahankan diri. Kepercayaan. Bangsa Aztec memiliki keyakinan bahwa mereka hidup di zaman matahari kelima. Agar zaman matahari kelima itu tidak berakhir,
Mereka perlu membuat upacara kurban untuk menyenangkan hati para dewa tersebut. Itu juga mereka hanya merasa perlu. Dewa tertinggi yang mereka sembah adalah dewa matahari yang mereka sebut dengan Huitzilopochtli. Bentuk kurban yang mereka anggap dapat menyenangkan hati para dewa adalah darah manusia dan jantung manusia yang masih hidup. Peradaban Inka. Letak dan kondisi geografis. Kekaisaran Inka terletak di wilayah Peru, yaitu sekitar Danau Titicaca atau Titicaca, nggak tahu ini ngomongnya. Danau Titicaca dekat pegunungan Andes. Pendirinya adalah Manco Cápac yang dianggap sebagai putra dari Dewa Matahari. Bangsa Inka kemudian mengalami perkembangan. Sejak tahun 1200 Masehi, mereka mendiami Cusco yang wilayahnya membentang dari Quito di sebelah utara sampai ke Chile di selatan. Chile atau enggak Chile itu pokoknya Chile weh. Bangsa Inka tinggal di daerah-daerah tinggi. Sesuai dengan sistem kepercayaan mereka bahwa semakin tinggi tempat mereka tinggal, semakin dekat mereka dengan tempat tinggal para dewa. Kondisi sosial dan politik. Bangsa Inka menerapkan sistem federal yang terdiri dari pemerintah pusat dengan Cusco sebagai ibu kotanya dan 4 wilayah atau suyu yang terdiri dari Cincasuyu, Antisuyu, Kuntisuyu, dan Kullasuyu. Keempat sudut dari 4 wilayah ini bertemu di tengah, yaitu kota Cusco. Itulah sebabnya mereka memberi nama pada imperium mereka sebagai Tahuan Tisuyu atau Land of the Four Quarters, yang artinya daerah yang meliputi 4 wilayah. Suyu ini diperkirakan terbentuk sekitar tahun 1460 selama pemerintahan Pachacuti. Pada masa pemerintahannya sekitar tahun 1468 Masehi, bangsa Inka telah menguasai daerah di sekitar Cusco yang dikenal dengan nama Peru, Bolivia, Argentina Utara, Chile, dan Ekuador. Wilayah Inka membentang dari utara ke selatan, melewati pegunungan Andes yaitu dari Kolombia sampai ke Chile. Sedangkan dari bagian timur ke barat dari Atacama ke hutan Amazon yang lebat. Kejayaannya berakhir ketika dikuasai bangsa Spanyol di pimpinan Francisco Pizarro tahun 1521. Saat itu tercatat bangsa Inka diperintah oleh Atahualpa sebagai kaisar yang terakhir. Kepercayaan. Bangsa Inka dikenal sebagai bangsa yang religius. Di bekas wilayah kekuasaannya, banyak ditemukan tempat pemujaan. Para ahli sihir menduduki posisi yang tinggi dalam masyarakat karena mereka dianggap mampu memberikan perlindungan dari roh-roh jahat. Mereka menyembah dewa bumi yang bernama Pachamama dan dewa matahari Viracocha, atau itulah. Bangsa Inka percaya raja-raja yang memerintah Inka memiliki hubungan genealogis dengan dewa matahari. Genealogis yaitu keturunan. Terdapat upacara yang disebut Kapakoka, yaitu upacara memberikan kurban anak-anak kepada para dewa dengan satu keyakinan bahwa anak-anak yang mereka kurbankan akan masuk ke dunia para dewa dan tinggal bersama mereka.
Sekian dari saya atau kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan apalagi bila suaranya kurang jelas atau kecepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Do you have any question?